Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Razoli Siahaan dengan NIM 0320210077. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem saraf. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang mengatur dan mengordinasikan aktivitas seluruh tubuh. Contohnya berjalan, berbicara, menelan, bernapas, dan seluruh aktivitas mental. Fungsi dari sel saraf ini ada 3. Yang pertama itu mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal atau sensing. Yang kedua itu memproses informasi dan membuat keputusan tindakan atau interpreting. Yang ketiga itu mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut atau acting. Struktur sistem saraf itu ada 3. Yang pertama itu saraf terbentuk dari beberapa neuron atau sel saraf. Yang kedua itu neuron tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa saraf bisa dilihat dengan mudah. Yang ketiga itu saraf yang memanjang dari kaki sampai otak bisa sepanjang 2 meter lebih. Sistem saraf terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama itu sistem saraf pusat SSP atau Central Nervous System atau CNS, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau korda spinalis. Yang kedua itu sistem saraf tepi SST atau Peripheral Nervous System atau PNS, terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan korda spinalis. Jaringan tubuh terdiri dari 12 pasang saraf kranil dan 31 pasang saraf spinal. PNS dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik atau aferen membawa impuls ke otak dan korda spinalis. Sedangkan saraf motorik atau eferen membawa impuls menjauhi otak dan korda spinalis. Baik, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem saraf. Yang pertama itu ada otak. Otak merupakan organ paling kompleks pada tubuh. Dibagi menjadi yang pertama itu cerebrum atau otak besar. Yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum. Yang ketiga itu ada batang otak. Yang pertama itu ada otak besar atau cerebrum, itu sebagai pengendali tubuh secara sadar seperti melihat, mendengar, berbicara, berpikir, bergerak. Otak besar ini dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan ini disebut hemisfer. Terus yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum. Ini itu terletak di belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Mempunyai 2 bagian juga, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengordinasi otot ketika seseorang melakukan kegiatan. Yang ketiga itu ada batang otak. Ini itu merupakan kesatuan dari 3 struktur. Yang pertama itu ada medula oblongata. Medula oblongata ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung. Di dalam medula oblongata ini itu ada 2 lapisan. Yang pertama itu lapisan dalam, itu berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Sedangkan yang kedua itu lapisan luar
itu berwarna putih karena berisi neurit dan dendrit. Panjangnya itu sekitar 2,5 cm. Yang kedua itu ada pons. Pons ini terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan talamus. Pons ini banyak bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Ada juga otak tengah atau mesencephalon, penghubung antara otak depan dan otak belakang. Berkembang lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi mata, penggerak dari bola mata, dan refleks akomodasi mata. Yang kedua itu ada spinal cord atau yang di sini. Korda spinalis memanjang dari medula oblongata sampai ke vertebra lumbalis pertama, kemudian berlanjut menjadi struktur yang disebut cauda equina. Cauda equina. Ada 31 pasang saraf spinalis yang keluar dari akar korda spinalis. Yang ketiga itu ada radial nerve, itu yang ini. Terletak di bagian posterior ekstremitas atas, berfungsi sebagai ekstensi sensi siku, pergelangan tangan, dan jari. Yang keempat itu ada pudendal nerve, itu yang ini. Saraf sensorik, motorik, dan saraf otonom yang muncul dari akar sakral dan kemudian menuju panggul untuk memberikan 3 cabang terminalnya. Yang pertama itu saraf dorsal, penis, dan klitoris. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem saraf tepi atau perifer, merupakan meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor. Yang kelima itu ada spinal cord. Spinal cord, kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang punggung yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Yang keenam itu ada brachial plexus, itu yang ini. Fungsi mengirim sinyal dari tulang bahu dan lengan atas. Yang ketujuh itu ada ulnar nerve, itu yang ini. Saraf yang berjalan sepanjang putaran belakang, bagian dalam siku tembus celah sempit antara otot dengan lengan bawah. Di sini ada juga sacral nerve, ada juga sciatic nerve, dan juga sphenoid nerve, tibial nerve, itu bagian dari saraf-saraf yang lainnya. Selanjutnya ada gerak refleks. Gerak refleks ini terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron ke tubuh. Rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Neuron memiliki 3 bagian. Yang pertama itu dendrit, bagian dari sel saraf yang berfungsi sebagai untuk menerima
informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya. Yang kedua itu akson. Dari dendrit, informasi akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya bergerak menuju dan keluar dari tulang punggung, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat atau perifer manusia. Yang ketiga itu ada ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut akan dipindahkan ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya yang bernama interneuron atau motor neuron. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem saraf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam sehat dan salam Stika Santa Elizabeth Medan.